Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Di dalam benak setiap manusia, kalau kita mendengar kata membunuh, kata pembunuh, pasti kita berasumsi dengan konotasinya itu adalah mencabut atau menghilangkan nyawa orang lain. Di dalam pengadilan di dunia, berbicara pembunuh juga berbicara individu atau manusia yang mencabut nyawa orang lain atau menghilangkan hidup orang lain. Ini baru masuk kategorinya pembunuh, ya. Kalau kita berbicara pembunuh di sini pasti banyak yang merasa saya bukan pembunuh. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin melakukan pelanggaran hukum, yang mereka melakukan pencabutan nyawa terhadap orang lain, maka dia melakukan pembunuhan. Dalam hal ini kita harus menyadari, sering karena paradigma kita berpikir bahwa pembunuh itu adalah orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Itu dikatakan pembunuh. Benar, itu tidak salah. Tetapi mari kita belajar di dalam hidup ini. Berapa banyak, coba saya mau tanya di antara Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang saat ini kita masih membenci orang lain? Atau gini deh, kita nggak suka sama orang lain. Adakah Bapak Ibu Saudara yang masih merasa tidak suka dengan orang lain? Ketika kita tidak suka dengan orang lain, di dalam benak kita yang kita pikirkan orang itu nggak benar, orang itu brengsek, orang itu menyebalkan, kita nggak suka, maka kita akan timbul rasa benci yang luar biasa. Atau juga mungkin ya kita tidak mengutarakan, tidak bereaksi, tidak berbuat sesuatu apapun, tetapi di dalam benak kita tidak suka dengan orang itu. Sadar tidak bahwa ketika kita ada di posisi seperti ini, sebenarnya kita sudah membunuh. Ketika kita tidak suka dengan orang lain, kita sudah membunuh. Karena kita harus belajar menjaga hati kita. Ketika hati kita, jiwa kita tidak suka dengan orang lain, kita sudah menjadi pembunuh di situ. Karena pembunuh di sini kita masuk di dalam level yang lebih dalam lagi, bukan hanya sebatas kita menghilangkan nyawa orang lain, tetapi timbul rasa tidak suka di dalam diri kita kepada sesama kita, kita sudah membunuh. Ingat loh, kasihilah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini perintah. Jadi kita harus belajar bagaimana membersihkan hati kita, menyucikan hati kita, menguduskan hati kita, supaya tidak timbul rasa benci dalam diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sampai detik ini, saat mendengarkan, melihat konten ini, masih punya rasa benci, rasa tidak suka terhadap orang lain, berarti kita sudah melakukan pembunuhan. Karena pembunuhan di sini, kalau berbicara level lebih dalam, bukan hanya sebatas mencabut nyawa manusia. Ketika kita benci saja, kita sudah membunuh. Ada amarah, ketidaksukaan di dalam diri kita. Apa sih dasarnya kita harus membenci orang lain, tidak suka sama orang lain? Toh kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan menciptakan kita setiap manusia begitu unik, begitu luar biasa, bahkan dikatakan bahwa diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, Sang Pencipta kita. Jadi ketika kita membenci orang lain, berarti kita sedang membenci Tuhan. Ada contoh begini. Ada orang yang membenci orang lain. Taruhlah misalnya si A
membenci si B. Karena saking bencinya, dia saking kesalnya, maka ada pihak ketiga si C ini yang berusaha mau mendamaikan atau membuat sadar si A ini supaya tidak lagi timbul kebencian. Apa yang dilakukan? Bapak Ibu Saudara tahu papan dartboard yang kita lempar, nancep dia ya, tap gitu nancep. Nah, si C ini menaruh papan dartboard ini di depannya adalah foto orang yang dibenci sama si A. Dia taruh fotonya itu di papan dartboard tersebut, lalu papan dartboardnya ditempel di dinding, lalu si A ini dikasih anak panahnya gitu ya, yang dari punya papan dartboard tersebut, panahnya disuruh melempar apa yang dia tidak suka dengan orang ini yang dia lihat di foto itu, lempar. Nggak suka jidatnya lempar biar nancep. Nggak suka matanya lempar biar nancep. Jadi dia berusaha untuk kuat dengan emosi karena melihat foto orang yang dia benci, foto orang yang dia tidak suka, dia lempar. Nancep satu, kena jidatnya. Gitu kan. Wah, dia masih kurang puas. Dia bilang nih, kesel dia, lempar lagi, nancep di foto itu matanya tuh, karena saya kesel tuh sama orang ini tuh. Kurang puas lagi, dia lempar lagi, kena tuh mulutnya, nancep gitu kan. Nah, setelah selesai, dia berusaha melampiaskan amarahnya, kekecewaannya, kebenciannya, dendamnya dengan cara seperti itu. Lalu si C, sudah selesai? Tanya gitu. Udah. Oke, diambillah dan diturunkannya papan dartboard ini. Lalu papan dartboard diturunkan, diambil fotonya. Lalu dikasih ke orang ini, kasih ke si A, suruh coba kamu lihat baliknya. Karena depannya kan fotonya tuh ditancep-tancepin tadi ya. Suruh lihat coba baliknya. Di baliknya apa yang dia lihat? Ternyata begitu dia lihat di baliknya adalah wajah Tuhan Yesus. Berarti ketika dia melempar dengan kebencian itu terhadap orang yang dia benci itu, si B ini, berarti dia sedang membenci Tuhan. Ketika dia melemparkan anak panah tersebut dan kena jidatnya, dia sedang melukai hati Tuhan. Sadar tidak Bapak Ibu Saudara? Ini sering kita lakukan. Ya kan? Pasti di antara Bapak Ibu Saudara masih ada menyimpan rasa tidak suka sama orang lain, rasa benci, rasa amarah, dengan berbagai macam alasan. Mungkin juga tidak diutarakan. Hanya nggak mau lihat wajahnya. Hanya ketika melihat, ya udah nggak suka. Tidak ada yang tahu. Karena hanya kita menyimpan dalam hati, saya nggak suka dengan si A, gitu ya. Hati kita diam, mulut kita diam. Hati kita tapi bergejolak, saya tidak suka, ya sudah saya tidak merespon, saya tidak suka dengan orang itu, ya tidak mau dekat-dekat segala macam. Sadarlah, kita sedang membenci Tuhan di situ. Kita sedang menganiaya Tuhan di situ. Kita sedang menghakimi Tuhan di situ. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu Saudara bahwa membunuh bukan hanya sebatas mencabut nyawa orang lain, tetapi ketika kita tidak suka dengan orang lain, kita sudah membunuh. Mau Bapak Ibu Saudara menjadi pembunuh? Dan orang-orang seperti ini Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita saat kita kembali pulang ke rumahnya, kita dalam keadaan bersih. Hati kita bersih, hati kita suci, hati kita kudus, tidak ada kebencian, tidak menyimpan dendam, tidak ada kedengkian sama sekali di dalam diri kita. Ayo kita harus belajar Bapak Ibu Saudara. Memang rasanya sulit ya kalau kita tidak kita belajar untuk tidak membenci orang lain. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Ketika ada orang lain tidak suka sama kita, ya sudah, kita belajar ya menerima apa adanya. Belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan semua peristiwa-peristiwa yang menimpa hidup kita. Mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik, mungkin kita tidak dihormati, mungkin kita tidak dihargai, mungkin kita tidak disanjung-sanjung, atau mungkin orang itu tidak sejalan dengan kita. Ya, kita harus belajar maklum, kita harus mengerti, kita harus memahami, jangan sampai timbul di dalam hati kita rasa tidak suka.
Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar mulai saat ini. Kuduskan hati kita, jaga hati kita, supaya kita tetap jangan sampai kita membenci orang lain sehingga itu mendukakan hati Tuhan. Kalau kita sudah mendukakan hati Tuhan, bagaimana mungkin mau dikatakan kita masuk surga? Di dunia saja kita tidak bisa mempraktekkan kasih Tuhan. Nah, ayo mari Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini masih ada yang menyimpan dendam, kesal, amarah, bertobatlah. Minta ampunlah sama Tuhan. Minta pertolongannya. Supaya kita mampu melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita menghembuskan nafas terakhir, kita belum membereskan hati kita, belum menjaga hati kita, belum menyucikan hati kita. Jadi sekaranglah waktunya bereskan hati kita, supaya kita benar-benar bersih di hadapan Bapa di surga. Tuhan memberkati, salam transformasi.